Fungsi. Definisi 1. Misalkan fungsi terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat C, fungsi f dikatakan kontinu di C jika limit fx sama dengan fc di mana x menuju C. Definisi 2. Fungsi f dikatakan kontinu di C elemen domain f jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 ada delta lebih besar 0 sehingga harga mutlak X kurang C lebih kecil dari delta, maka berlaku harga mutlak Fx kurang Fc lebih kecil dari epsilon. Definisi 2 lebih umum dari definisi 1, dalam arti bahwa suatu fungsi yang kontinu berdasarkan definisi 2, fungsi f, yang terdefinisi hanya di titik C, akan kontinu di titik itu, meskipun limit fungsi f di C tidak mungkin ada. Untuk lebih memahami definisi, perhatikan gambar berikut. Gambar A. Limit fx tidak ada, di mana x menuju C, f diskontinu di C. Gambar B. Limit fx ada, di mana x menuju C, fc ada, tetapi limit fx di mana menuju C tidak sama dengan fc, f diskontinu di C. Gambar C. Limit fx ada, di mana x menuju C, fc ada, limit fx di mana x menuju C sama dengan fc, f kontinu di C. Kiri dan kanan. Definisi. Yang pertama, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang di satu titik A dan C, fungsi f dikatakan kontinu kiri di C jika limit fx sama dengan fc, di mana x menuju C di kiri. Yang kedua, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang di satu titik C dan B, fungsi f dikatakan kontinu kanan di C jika limit fx sama dengan fc, di mana x menuju C di kanan. Ilustrasi. Fungsi fx sama dengan x ditambah 1 kontinu di x sama dengan 1 karena limit fx di mana x menuju 1 sama dengan limit x ditambah 1, di mana x menuju 1 sama dengan 2 sama dengan fungsi f1. Fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1, di mana x tidak sama dengan 1, dan fungsi gx sama dengan 1, di mana x sama dengan 1, tidak kontinu di x sama dengan 1, karena limit gx sama dengan limit x ditambah 1, di mana x menuju 1 sama dengan 2 tidak sama dengan fungsi g1. Fungsi hx sama dengan x ditambah x dikurang 1 per harga mutlak x dikurang 1, di mana x tidak sama dengan 1 dan 1 di mana x sama dengan 1 sama dengan untuk setiap x dikurang 1, di mana x lebih kecil 1 dan 1 di mana x sama dengan 1, dan untuk setiap x ditambah 1 di mana x lebih besar 1 tidak kontinu di x sama dengan 1 karena limit hx di mana x menuju 1 di kiri tidak sama dengan limit hx di mana x menuju 1 di kanan, atau limit kiri sama dengan 0 dan limit kanan sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik fungsi f, g, dan h. Kontinuan sepihak. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di C bila limit x menuju C di kiri, fx sama dengan fc, dan limit x menuju 0, fx ada. Bila limit x menuju 0, fx sama dengan limit x menuju C di kanan fx.
Contoh, fx sama dengan harga mutlak x kurang 5. Karena limit x menuju 5 di kiri, fx sama dengan limit x menuju 5 di kiri, min x positif 5 sama dengan 0. Dan limit x menuju 5 di kanan, fx sama dengan limit x menuju 5 di kanan, x kurang 2 sama dengan 0. Maka limit x menuju 5 di kanan, fx sama dengan 0. Karena limit x menuju 5, fx sama dengan 0. F5, maka fungsi f kontinu di x sama dengan 5. Fungsi f kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan 5. Sebab limit x menuju 5 di kiri, fx sama dengan f5. Dan limit x menuju 5 di kanan, fx sama dengan f5. Teorema kekontinuan fungsi. Teorema. Diberikan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat C, kecuali di C itu sendiri. Jika limit x mendekati C pada x sama dengan K dan G kontinu di K, maka limit x mendekati C, G gabungan dari fx sama dengan GK, atau limit x mendekati C, G fx sama dengan G limit x mendekati C fx. Hitunglah limit x mendekati 3 akar dari x kuadrat ditambah 1 per x dikurang 1 kuadrat. Penyelesaian. Limit x mendekati C, G gabungan dari f, x sama dengan G, K. Ini adalah teorema. Maka, limit x mendekati 3 akar dari x kuadrat ditambah 1 per x dikurang 1 kuadrat sama dengan GK. Sehingga, akar dari 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kurang 1 kuadrat sama dengan GK. Sehingga akar dari 10 per 4 sama dengan GK. Maka G sama dengan akar dari 1 per 4 dikali akar 10. Mendapatlah G sama dengan setengah akar 10. Maka limit x mendekati 3 akar dari x kuadrat ditambah 1 per x dikurang 1 kuadrat kontinu pada 1 per 2 akar 10. Kontinuan fungsi pada suatu selang. Definisi 1. Fungsi f dikatakan kontinu pada selang terbuka AB jika fungsi f kontinu di setiap titik pada selang AB. Definisi 2. Fungsi f dikatakan kontinu pada selang setengah terbuka atau setengah tertutup AB jika fungsi f kontinu pada selang terbuka AB dan kontinu kiri di B. Definisi 3. Fungsi f dikatakan kontinu pada selang setengah terbuka atau setengah tertutup AB jika fungsi f kontinu pada selang terbuka AB dan kontinu kanan di A. Definisi 4. Fungsi f dikatakan kontinu pada selang tertutup AB jika fungsi f kontinu kanan di A, kontinu pada selang terbuka AB dan kontinu kiri di B. Untuk memudahkan untuk memahami definisi-definisi tersebut, kita akan mengaplikasikannya dalam bentuk soal. Selidiki kekontinuan fungsi berikut pada selang I yang diberikan. Fx sama dengan akar 25 dikurang x kuadrat, I sama dengan selang tertutup min 5,5. Untuk menyelidiki kekontinuan fungsi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah bahwa fx kontinu pada selang terbuka.
I sama dengan selang tertutup min 5,5. Daerah selang terbukanya adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita ambil dua nilai X sembarang. Kita ambil min 1 dan 1. Untuk X sama dengan min 1, F min 1 sama dengan akar 25 dikurang min 1 kuadrat. Sama dengan akar 25 dikurang 1 sama dengan akar 24. Lalu kita cari nilai limit akar 25 dikurang X kuadrat, di mana X mendekati minus 1 sama dengan akar 25 dikurang min 1 kuadrat sama dengan akar 24. Kita lihat bahwa nilai F min 1 sama dengan limit akar 25 dikurang X kuadrat, di mana X mendekati min 1 sama dengan akar 24. Dan dapat kita simpulkan bahwa nilai fx kontinu pada titik X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 1, F1 sama dengan akar 25 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 24. Lalu kita cari nilai limitnya. Limit akar 25 dikurang X kuadrat, X mendekati 1 sama dengan akar 25 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 24. Kita lihat bahwa nilai F1 sama dengan limit akar 25 dikurang X kuadrat, X mendekati 1 sama dengan akar 24. Itu berarti bahwa fx kontinu di titik X sama dengan 1. Adalah fx kontinu kanan di X sama dengan min 5. Fx kontinu kanan di X sama dengan min 5 jika limit fx X menuju min 5 sama dengan F min 5. Untuk limit fx X menuju min 5 sama dengan limit akar dari 25 dikurang X kuadrat X menuju min 5 sama dengan akar dari 25 dikurang min 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 dikurang 25 sama dengan akar dari 0 sama dengan akar dari 0 sama dengan 0. Untuk F min 5 sama dengan akar dari 25 dikurang X kuadrat sama dengan akar dari 25 dikurang min 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 dikurang 25 sama dengan akar dari 0 sama dengan 0. Karena limit fx X menuju min 5 sama dengan F min 5 sama dengan 0, maka fx kontinu kanan di X sama dengan min 5. Syarat yang ketiga adalah bahwa fx kontinu kiri di X sama dengan 5. Kita cari nilai F5 sama dengan akar 25 dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 0 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai limitnya.
limit akar 25 dikurang X kuadrat, X mendekati 5, sama dengan akar 25 dikurang 5 kuadrat, sama dengan akar 0, sama dengan 0. Kita lihat bahwa nilai F5 sama dengan limit akar 25 dikurang X kuadrat, X mendekati 5, sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Fx kontinu kiri di X sama dengan 5.